Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman limajdih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sahabat Mina hafizakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa kembali beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Ibadah bulan suci Ramadan adalah ibadah yang mengajarkan kita banyak hal. Di antaranya adalah kita bisa belajar takdir dari bulan Ramadan. Mungkin sering muncul pertanyaan di antara benak manusia. Pertama, kenapa saya kok punya anak perempuan semua? Manusia lain mungkin bertanya, kenapa kok anak saya laki-laki semua? Manusia yang lain juga ada yang bertanya, kenapa kok saya nggak punya anak? Yang lain ada yang bertanya, kapan saya nikah? Yang sudah nikah bertanya, kapan saya punya anak? Para hamba Allah sekalian, sahabat Mina TV, itu semua adalah takdir Allah. Akan kami bacakan ayat dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Innahu alimun qadir. Para hamba Allah sekalian, lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah lah kerajaan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan kehendaknya. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah memberikan kepada yang Ia kehendaki anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah pun memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Atau Allah memberikan kepada pasangan atau kepada manusia sepasang, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan Allah juga memberikan kepada pasangan aqima, ini tidak memiliki keturunan. Akan tetapi Allah menutup, innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan Allah maha kuasa. Sahabat Mina TV hafizakumullah, dalam tafsirnya disebutkan bahwa bahkan para nabi pun mereka Allah berikan di antara mereka para nabi, ada yang hanya memiliki anak perempuan, ada yang hanya memiliki anak laki-laki saja, bahkan ada yang tidak memiliki anak sama sekali. Para hamba Allah, sahabat Mina TV hafizakumullah, itu semua adalah takdir Allah, itu semua adalah kehendak Allah. Melalui Ramadan kita akan belajar, kita akan memasuki madrasah bahwasanya takdir Allah adalah yang terbaik. Jika takdir itu baik, maka kita bersyukur dan itu akan menjadi kebaikan kepada kita. Apabila ada takdir yang tidak mengenakan hati kita, tidak baik, maka kita bersabar dan itu akan menjadi kebaikan dan pahala bagi kita. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Luar biasa perkara seorang mukmin, sesungguhnya semua perkaranya itu menjadi baik. Walaysa zaka li ahadin illa li mu'min. Dan itu tidak akan mungkin terjadi kepada selain orang yang beriman. In asobathu sarra syakara. Apabila dia tertimpa sesuatu yang bahagia, dia mendapatkan sesuatu yang dia senangi, syakara, dia akan bersyukur. Fakana khairan lahu. Dan itu akan menjadi kebaikan baginya. Wa in asobathu dharra sabar. Apabila menimpa kepadanya sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang tidak menyenangkan, sabar, dia akan bersabar. Fakana khairan lahu. Dan itu akan menjadi yang terbaik baginya.
Sahabat Mina TV hafizakumullah. Kita akan belajar dari bulan Ramadan. Ketika Allah menurunkan Al-Quran, di antara kata-kata yang tegas, kata-kata yang berat adalah kutiba. Dalam Al-Quran disebutkan beberapa lafaz yang mengandung kutiba. Di antaranya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Kemudian di antaranya adalah kutiba alaikumul qisas. Di antara lafaz lainnya adalah kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kita ambil 3 contoh dan ini ayat berdekatan dan berkesinambungan. Ada benang merah di antara ketiga ayat tersebut. Yang pertama, kutiba alaikumus siyam. Dituliskan, diwajibkan atas kalian puasa. Artinya puasa adalah sesuatu yang berat. Ya, kita diperintahkan dalam puasa untuk menahan lapar, menahan syahwat, menahan amarah dari terbit fajar hingga matahari terbenam atau hingga saatnya azan maghrib. Itu bukan sesuatu yang mudah, itu adalah sesuatu yang berat. Banyak manusia yang tidak sanggup melaksanakannya. Jadi Allah menggunakan lafaz dalam siam, dalam puasa menggunakan kutiba, artinya ada sesuatu yang berat padanya. Kemudian yang kedua, kutiba alaikumul qisas, dituliskan atau diwajibkan atas kalian kisos, ya, yaitu melakukan kisos. Kisos adalah sesuatu yang berat bagi manusia. Bagaimana tidak jika ada seseorang membunuh, kemudian dia dikisos dibunuh, seseorang melukai, dia dikisos dengan luka yang sama. Oleh karenanya Allah menggambarkan atau Allah mengilustrasikan kewajiban kisos dengan lafaz kutiba, karena dalam kisos ada sesuatu yang berat, ada sesuatu yang tidak dilaksanakan dengan mudah. Kemudian yang berikutnya, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang. Menggunakan lafaz kutiba ini artinya sesuatu yang berat, ya. Perang adalah sesuatu yang berat. Bagaimana tidak berat? Kita harus menyiapkan jiwa, kita menyiapkan harta, berangkat ke medan jihad. Belum tentu selamat, ya. Mungkin tangan terpotong, mungkin kaki terpotong, atau mungkin jiwa terbunuh, ya. Jadi qital, jihad adalah sesuatu yang berat. Wa huwa kurhul lakum, dan kalian tidak suka, ya. Kalian tidak senang terhadap qital atau terhadap perang tersebut, ya. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci atau tidak suka sesuatu padahal itu baik baginya. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, suka terhadap sesuatu, akan tetapi itu bisa jadi buruk baginya. Dan para hamba Allah sekalian, alangkah indahnya Allah menutup dalam lafaz kutiba tersebut, ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Para hamba Allah, sahabat Mina TV hafizakumullah. Lapar itu berat, akan tetapi melahirkan takwa. Kisos itu berat, akan tetapi melahirkan keadilan. Perang itu berat, akan tetapi melahirkan kemuliaan dan penjagaan agama. Pelajaran yang kedua, bagaimana kita bisa belajar takdir dari bulan Ramadan adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 4. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ayat ini menjelaskan bahwasanya pada malam Lailatul Qadar diturunkan setahun sekali takdir yang berada di Lauhil Mahfuz, yang mana takdir yang berada di Lauhil Mahfuz adalah takdir yang telah dituliskan 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan. Itu semua diturunkan setiap tahun sebagai buku tahunan itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah menggunakan kata amrin hakim untuk menjelaskan takdir, urusan yang penuh hikmah. Artinya di belakang takdir baik maupun buruk itu ada hikmah yang besar yang Allah inginkan dari kita. Kita dengan mata yang terbatas, pendengaran yang terbatas, ilmu yang terbatas, kadang merasa berat. Kenapa saya mendapatkan takdir ini? Padahal di belakang itu Allah sedang menyiapkan kita yang terbaik, mendidik kita yang terbaik. Dalam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar adalah menjadi simbol indahnya rahasia takdir. Di dalam Ramadan ada malam istimewa yaitu Lailatul Qadar. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya
Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Di samping Allah menurunkan takdir tadi, Allah menurunkan Al-Quran. Artinya takdir ada sesuatu yang spesial, sesuatu yang penuh hikmah. Bahkan Allah titipkan melalui Lailatul Qadar. Allah turunkan bersamaan dengan Lailatul Qadar. Artinya ada kesinambungan, ada korelasi antara malam Lailatul Qadar dengan takdir. Mengapa Allah menurunkan Lailatul Qadar dengan rahasia? Di situ ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, kita harus bersungguh-sungguh jika kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Tidak pilih-pilih, tidak hanya malam 21 saja, tidak hanya malam 23 saja, tidak hanya malam 24 saja, akan tetapi semua malam kita lakukan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, kita belajar untuk tunduk pada rahasia Allah, takdir Allah. Allah sembunyikan waktu tepatnya, waktu intinya Lailatul Qadar pada malam berapa, itu agar apa? Agar kita pasrah kepada Allah, tunduk pada rahasia Allah. Begitu pula dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Mari para hamba Allah, sahabat Minat TV, mari kita belajar, mari kita sungguh-sungguh dalam melakukan apa yang terbaik untuk takdir kita ya. Kita lakukan ikhtiar semaksimal mungkin. Apa yang kita terima, kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan dengan hati yang lapang, dengan hati yang bahagia, dengan hati yang penuh syukur dan hati yang penuh sabar. Karena Ramadan seharusnya sejatinya bisa mendidik kita untuk menerima takdir. Sebagaimana lafaz-lafaz tadi, kutiba ya. Allah didik kita untuk melakukan sesuatu yang berat, padahal di belakangnya ada pelajaran hikmah yang sangat luar biasa. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kamu sekalian tidak mengetahui. Allahumma ja'alna minar radina biqada'ik, as-sabirina ala balaik, asyakirina ala na'maik. Ya Allah, jadikanlah kita menjadi orang yang ridho terhadap qada dan qadarmu, menjadi orang yang sabar terhadap ujian darimu, wasyakirina li na'maik, dan menjadi orang yang bersyukur, penuh syukur, penuh kebahagiaan terhadap nikmat-nikmat yang Engkau berikan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.